Selanjutnya adalah modul forecast, di mana modul forecast ini merencanakan penampilan. Kita bisa mengaksesnya dengan cara forecast lalu melihat layar terdapat yaitu retail dan sales, di mana retail ini melakukan penampilan di suatu retail yang tersedia lokasinya oleh kelompok atau aliansi, baik itu di Jakarta, Manila, atau kota-kota lain yang telah diinput kepada konsumen itu sendiri. Untuk modul usaha sendiri yang nantinya akan berpacu pada data-data pada modul B2B atau yang didasarkan oleh pemesanan pada usaha itu sendiri. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pada modul forecast, yaitu pertama-tama pada menu yang retail ya. Anda bisa mengakses dengan cara mengklik retail demand, maka akan terlihat grafik atau statik pada layar tersebut, yang dimana layar tersebut memberikan informasi terkait dengan kota pada retail atau wilayah, dan juga ada produk dari masing-masing produk yang telah kalian buat, dan juga jumlah periode dan banyaknya permintaan yang akan datang. Dapat dilihat ternyata di hari 120 sampai 123 itu terdapat kenaikan. Ini khususnya yang paling tertinggi ada dari Jakarta, produk orange juice sebanyak 13.000 produk. Di sini terdapat dua cara, yaitu pertama dengan cara memesan biasa atau Anda menyetok suatu produk yang nantinya mungkin akan beresiko adanya penumpukan pada bagian retail atau bagian gudang ataupun bagian wholesaler. Nah, untuk cara yang kedua ini Anda bisa mengaksesnya dengan cara mengklik bagian proses finished good, dan di sini kita dapat memilih vendor. Lalu banyaknya permintaan dan yang tadi diketahui 13.000, maka saya akan menggunakan 12.000 lalu menggunakan dokumen future delivery. Tinggal Anda submit dan maka akan terlihat maka akan tertampil isi periode tersebut 120, maka barang tersebut akan datang pada periode ke 120. Kemudian kalian approve, maka produk tersebut akan datang pada periode ke 120 sesuai dengan dokumen yang telah kita buat, yaitu future delivery. Lakukan proses tersebut berulang. Yang kedua dengan cara wholesaler. Nah, wholesaler ini Anda dapat melakukan dua cara pembelian, yaitu dengan cara pembelian biasa atau Anda memilih dengan cara seperti tadi, melakukan pada dokumen future delivery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul marketing, ya, di mana modul marketing ini berfungsi sebagai mempromosikan barang atau produk yang telah dibuat oleh perusahaan, ke masyarakat luas, yang bertujuan produk ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi produk yang market winner di pasaran. Oke, sebelum kita masuk ke modul marketing, di sini kita harus membuat warehouse pada perusahaan. Di sini kami membuat dua warehouse. Yang pertama di Jakarta dan Singapura. Baik, setelah kita membuat, kita atur rental management. Di sini kita pengen atau kita ingin luas dari warehouse tersebut berapa meter, dan berapa lama rental kontrak yang dilakukan oleh perusahaan pada warehouse ini. Itu dilakukan pada dua warehouse yang telah dibuat. Setelah itu masuk ke modul retail.
pilih retail, lokasi. Setelah itu di sini kami membuat 4 retail yang dimana tiap retailnya berlokasi di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Dari keempat retail ini juga kita atur mengenai rental manage-nya, mau berapa luas areanya dari retail tersebut, dan kita tentukan juga rental kontraknya. Setelah sudah membuat rental manage dari retail maupun warehouse, selanjutnya kita ke procure raw material, yang dimana pada procure raw material kita di sini membeli raw material dari tiap-tiap produk. Nah, produk ini terdapat 3 produk. Yang pertama apple, orange, dan melon. Setelah itu kita memilih vendor raw material. Di sini terdapat 2 vendor, dan di atas ini merupakan list mengenai vendor 1 dan vendor 2. Seperti itu komponen-komponen pada vendor. Nah, setelah kita milih vendor raw material 1, kita pilih ini gudang atau warehouse yang telah kita buat di Singapura atau Jakarta. Kita buat di Jakarta. Setelah itu kita atur raw materialnya. Nah, raw material ini sudah ditentukan oleh Asdos supaya kita dapat memperhitungkan raw material yang akan kita buat nanti di perusahaan atau di bagian produksi. Kita pilih boxnya berapa piece, strawnya berapa, misalkan 12. Untuk apple-nya berapa, orange-nya berapa, kita pilih 8.000, untuk melon 8.000 juga. Nah, di sini kita pilih immediate delivery ataupun blanket purchase, yang dimana pada blanket purchase ini memiliki atau memiliki arti yang dimana blanket purchase harus memesan pesanan seluruh pesanan, tetapi dikirim hanya sebagian. Untuk immediate itu seluruh pesanan akan dikirim pada jumlah yang telah ditentukan seluruhnya. Setelah itu submit, dan nanti ada di sini muncul proses approve, nanti klik checklist. Nah, setelah kita membuat raw material, kita masuk ke bagian produksi, modul produksi. Setelah itu kita pilih mesin, yang dimana pada mesin ini kita membeli mesin. Di sini terdapat 2 pilihan, mesin A dan mesin B. Untuk mesinnya kita pilih salah satu. Untuk procure-nya ini bisa 2 atau bisa 1. Untuk di warehouse mana nih, Singapura atau Jakarta. Nah, setelah itu nanti akan timbulnya submit dan dilakukannya proses approval. Terus selanjutnya setelah produksi barang, kita masuk ke proses marketing yang tadi sudah dibilang. Pada proses marketing ini berfungsi sebagai
mempromosikan suatu barang atau produk yang telah dibuat oleh perusahaan. Selain itu juga pada proses marketing ini supaya masyarakat luas dapat mengetahui produk yang kita jual dan menjadi produk buat market winner seperti itu. Nah, nanti di sini terdapat jumlah unit sold dari tiap-tiap produk, ada apple, orange, melon, dan juga di sini terdapat retail, ada Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan Ho Chi Minh City. Nah, setelah itu di sini pada proses marketing ini terdapat 3 media. Media A, B, C. Sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu mana atau di daerah mana penjualan yang kurang laris. Penjualan yang kurang laris akan dilakukannya proses marketing atau mempromosikan barang ke masyarakat luas. Misalkan Bangkok ini merupakan penjualan yang kurang atau proses penjualan yang kurang. Di sini kita pilih media A, B, atau C. Untuk apple juice, untuk mempromosikan suatu barang dari 3 produk ini, setelah kita pilih, untuk apple itu media B, untuk orange media C, dan untuk melon media A. Setelah itu proses perhitungan, ini kita mau berapa fee-nya itu, 100, 200, atau 300. Setelah itu proses submit. Nah, setelah proses submit ini maka akan terdapat muncul proses approve di sini. Maka klik checklist. Setelah itu akan muncul pada modul marketing yang berwarna ungu ini. Seperti itu media-medianya. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai modul marketing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.